Oke, teman-teman kita live. Oke, halo. Oke, teman-teman lihat monitor saya atau melihat gambar saya, dan apakah teman-teman lihat atau mendengar suara saya? Ketik di sana, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, oke, sebentar lagi kita mulai ya. Oke ya, baik. Baik, sudah 30 orang yang hadir. Terima kasih teman-teman. Oke, apakah teman-teman melihat monitor saya, melihat saya di sini? Dan apakah teman-teman juga mendengar suara saya? Silakan komen di sana teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan mulai. Oke ya. Oke, saya akan undang teman-teman dulu. Ya, nanti 5 menit lagi kita akan mulai. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Mas Bagus, dengar Mas. Oke, Mas Nazar dengar. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya. Oke, oke, sebentar paling 3 menit lagi ya. Saya akan undang teman-teman dulu, ya. Ya, oke ya, sebentar ya. Oke, ya. Oke, teman-teman dari mana nih? Dari kota mana? Silakan komen di sana teman-teman. Yap, sudah 44 orang yang hadir. Terima kasih teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di webinar malam ini. Ya, oke, sebelum kita mulai, saya ingin tanya nih ke teman-teman, apakah teman-teman mendengar suara saya dan melihat gambar saya? Komen di sana jika teman-teman melihat. Jika tidak melihat atau tidak mendengar suara saya, silakan juga komen di sana teman-teman. Ya, saya ingin tahu, ya, saya ingin tahu apakah teman-teman melihat atau tidak ya. Silakan komen di sana teman-teman. Oke ya, sebentar ya. Oke, ya melihat Mas, ya lihat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, lihat Mas, jelas. Oke, terima kasih. Lihat. Oke ya. Baik, 1 menit lagi kita akan mulai ya. Oke, jelas Mas, suaranya jelas. Oke, ya baik. Oke ya, sudah 60 orang yang hadir. Terima kasih teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan mulai ya dalam waktu 1 menit lagi ya, 30 detik lagi ya. Kita akan mulai dan webinar spesial malam ini saya akan sharingkan kepada teman-teman bagaimana sih berjualan menggunakan Facebook Ad. Jadi di grup banyak sekali teman-teman ya, saya banyak sekali mendapatkan email atau mendapatkan pesan ya japri langsung ke saya yang ingin tanya-tanya, Mas, kok saya boncos, kok saya targetingnya salah, kok saya sudah ngiklan tapi tidak ada pembelian atau tidak ada yang WA, itu gimana Mas? Ya, saya berinisiasi, oke, saya akan buat webinar dan nanti di malam ini
spesial malam ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana sih kita bisa memanfaatkan platform Facebook Ads sehingga kita bisa meningkatkan omset bisnis kita. Apapun bisnis Anda, apapun itu bisnis Anda ataupun Anda tidak punya produk sekalipun, dengan Anda bisa menggunakan Facebook Ads, maka Anda bisa mendapatkan peluang untuk memasarkan produk orang lain. Dan itu Anda akan mendapatkannya malam ini ya. Oke, malam ini kita akan mulai ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Jika teman-teman sudah siap, ketik di sana, siap. Kita akan mulai ya. Silakan ketik di sana teman-teman ya. Ketik di chat ya. Kalau Anda menggunakan smartphone ada di bawah, kalau Anda menggunakan laptop atau PC ada di sebelah kanan Anda ya. Apakah Anda siap? Ketik di sana. Kalau Anda siap, oke, siap. Oke, ya terima kasih teman-teman banyak ya. Baik, kita akan mulai ya. Saya akan sharingkan slide saya dulu dan nanti di video kita akan demo ya teman-teman ya. Oke, baik, saya akan sharingkan dulu ya yang slide saya ya. Oke, teman-teman lihat slide saya di sana. Oke, jika Anda lihat, teman-teman lihat, ketik di sana, lihat ya. Oke, apakah teman-teman lihat? Oke, siap ya, baik, lihat ya. Oke, lihat. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai ya. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu saya, siapakah Andre, Anda bisa join di sana di Telegram t.me/Andre Zom. Dan kemudian jika Anda ingin mendapatkan video update, silakan subscribe di sana gratis. Ya, tidak bayar, gratis teman-teman. Karena di video di YouTube saya sering merilis video-video terbaru baik seputar bisnis online, membangun bisnis online ataupun menggunakan Facebook Ads ya. Nah, di bulan ini kemungkinan nanti saya akan lebih intens menggunakan Facebook Ads ya. Jadi saya akan rilis strategi-strategi menggunakan Facebook Ads. Oke ya, baik, sebelum saya mulai saya ingin kenalan dulu nih dengan teman-teman, sebutkan nama dan dari mana, misalnya nama dari mana nih misalnya ya. Oke, saya akan kenalan ya, sebutkan nama dan kota, asal dari mana ya, asal kota. Silakan teman-teman ya, silakan komen di sana. Mas Angga dari Cilacap, terima kasih Mas sudah hadir. Mas Fajar dari Pasuruan, Mas Andik Nur ya, oke. Oke sebentar. Mas Jumintar dari Bekasi, terima kasih Mas sudah hadir. Mas Siti dari Makassar, wah luar biasa dari Makassar. Jam berapa Mas di sana? Oke, Mbak Jengnoi dari Bandung, wah luar biasa. Terima kasih Mbak sudah hadir. Kemudian Mas Fran dari Semarang, Majalengka, Surabaya dan sebagainya. Oke, ya luar biasa teman-teman. Inilah kekuatan internet, inilah hebatnya internet ya. Dengan satu internet saja ya atau dengan media internet kita bisa menyatukan semuanya. Jadi di mana asal dari mana Anda ya, tetap kita bisa berkomunikasi ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengetikkan. Dan saya ingin memperkenalkan diri saya bagi teman-teman yang belum kenal. Saya Andre Andropia, pengalaman saya di internet marketing atau di bisnis online. Saya lebih dari 5 tahun berpengalaman di internet marketing. Kalau teman-teman sudah berjoin atau sudah mengenal saya di tahun 2014, ya mungkin Anda sudah tahu. Ya, saya banyak sekali berbisnis AdSense, berbisnis CPA, jual produk fisik, ya, produk digital, ya, dan sebagainya. Dan kemudian subscriber saya email dan FB sudah 50.000 lebih. Ya, mengapa saya menunjukkan ini kepada Anda? Karena dengan ini Anda akan tahu bahwa list atau data customer itu sangat penting teman-teman. Nah, di Internet Marketer Pro, kalau teman-teman sudah join di Internet Marketer Pro, ya Anda akan belajar bagaimana mendapatkan subscriber ini dan mendapatkan list dari internet ya. Kemudian saya juga owner dari blog andrezon.com. Kalau teman-teman ingin mendapatkan free update ya, free video, silakan join di sana gratis atau Anda tonton di sana. Kemudian saya juga product creator dari PLTube.com, mentor dari Jago AB Ads, mentor dari Monster Affiliate, dan owner dari Internet Marketer Pro. Jadi kalau teman-teman ingin belajar menjadi internet marketer ya,
maka saya sarankan Anda join di Internet Marketer Pro karena saat ini saya sedang merilis, saya buka pendaftarannya bagi teman-teman yang ingin belajar di Internet Marketer Pro. Ya, nanti saya akan jelaskan ya sedikit apa yang Anda pelajari di Internet Marketer Pro. Oke, ini ada subscriber dan customer saya. Nah, semuanya sumber traffic dari internet ya, beberapa di sana, ada juga yang dari free traffic, ada juga menggunakan Google Ads, tapi kebanyakan saya menggunakan Facebook Ads. Kemudian saya juga menjuarai beberapa kontes super affiliate atau kontes affiliate yang ada di Indonesia. Ya, mungkin Anda pernah melihat saya ya di sana, ya saya bersaing dengan teman-teman top marketer Indonesia, top affiliate marketer Indonesia, ya Anda bisa bayangkan kalau kita sudah bersaing dengan top marketer seperti itu, ya saya yakin Anda sudah masuk jajaran top marketer Indonesia. Kemudian penghasilan saya di sini, ya Anda bisa lihat di sana, ya ada yang 100 juta, ada yang 14 juta, ada yang 60 juta, ada yang ya ada juga sampai 1 miliar ya. Tahun kemarin saya mendapat 1 miliar dari Facebook Ads ya, dan inilah hebatnya Facebook Ads. Oke, sebelum saya saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, konten malam ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana sih Facebook Ads itu bekerja. Mengapa saya jelaskan ini? Karena sangat penting sekali Anda tahu bagaimana cara Facebook Ads itu bekerja. Kalau teman-teman tahu cara Facebook Ads itu bekerja, maka Anda akan bisa mendapatkan atau memiliki keputusan untuk beriklan di Facebook ya, secara benar tentunya. Kemudian saya juga akan jelaskan kepada Anda mindset beriklan di Facebook, cara target market di Facebook, tipe objektif yang Anda pilih, kemudian demo jualan laris ya. Jadi saya akan demokan kepada teman-teman dan saya akan lihatkan real studi kasusnya ya. Studi kasusnya yaitu menjual tongsis, menjual produk tongsis ya, tongsis menggunakan handphone seperti itu ya. Jadi tongsis seperti ini ya, tongsis seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih jualannya ya. Contohnya seperti ya, saya akan tunjukkan sedikit ya. Nah, seperti ini nih. Ya, jadi jualan seperti ini ya. Nah, nanti handphone Anda di sana ini ya. Jadi jualan seperti itu. Ya, nah seperti ini ya. Nanti Anda akan belajar bagaimana caranya ya. Kemudian metode filter, nah ini sangat penting ya karena di Facebook itu ya Anda akan tahu bagaimana cara Facebook itu bekerja, jadi sehingga kita harus gunakan metode filter. Kemudian metode retargeting juga ya, tujuannya adalah agar mengingatkan customer atau mengingatkan orang-orang yang sudah datang ke bisnis kita untuk membeli produk kita. Oke, sebelum mulai ya saya akan sedikit cerita ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Nah, di Internet Marketer Pro sebenarnya saya sudah akan rilis cara membuat atau beriklan menggunakan Facebook, menggunakan Facebook Ads ya. Jadi beriklan produk fisik menggunakan Facebook. Nah, malam ini saya akan sedikit jelaskan kepada Anda ya bagaimana sih caranya. Nah, di sini ya. Jadi sebenarnya ada di sini ya, saya sudah buatkan nanti bagi teman-teman yang sudah join di Internet Marketer Pro, Anda akan mendapatkan video seriesnya, tekniknya step by stepnya. Ada 19 video yang akan saya siapkan, yang saat ini saya sedang buat, dan nanti rilis tanggal 15 April. Bagi teman-teman yang sudah member, teman-teman akan dapatkan, tapi kalau teman-teman yang tidak member dan belum join, maka teman-teman mohon maaf Anda tidak dapat. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin mendapatkan videonya, ada 19 video ya, saya sarankan Anda join ya di Internet Marketer Pro ya. Nanti mungkin di akhir session ataupun besok saya akan rilis link daftarnya kalau teman-teman ingin join. Nah, malam ini saya akan lebih spesifik lagi bagaimana sih menggunakan sistem ini ya, sehingga ketika Anda sudah tahu sistem yang sudah saya buat, nanti Anda akan mengerti bagaimana menggunakan ini ya, menggunakan strategi ini, sehingga dengan menggunakan strategi ini Anda akan tahu bagaimana berjualan di internet. Nah, studi kasus yang malam ini kita akan gunakan adalah yang ini. Jadi jualan tongsis ya, tongsis handphone. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah beriklan ya, mungkin Anda tahu ini untuk siapa, marketnya siapa. Karena di internet atau khususnya di Facebook Ads ya, market itu terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang interest dengan
komunitas, kemudian orang yang like fanpage ya. Jadi seperti itu. Jadi dua ini adalah orang-orang yang kita bisa target. Nah, dengan menggunakan sistem ini yang saya akan rilis di Intermata Pro, Anda akan bisa belajar bagaimana cara menjual produk Anda. Baik Anda menjual produk fisik ataupun menjual produk digital. Tapi fokusnya kita akan menjual produk fisik ya, karena studi kasus nanti di video yang akan saya buat, saya akan jual menggunakan produk bayi ya. Ini cocok banget bagi Anda yang ingin belajar jualan produk fisik ya. Nah, seperti ini ya, nanti saya akan lihatkan kepada bagaimana sih cara menjual ini dan kemudian bagaimana Anda mentarget customer ini ya, mentarget customer ini. Oke, sebelum kita mulai saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana sih Facebook Ads itu bekerja. Oke, saya mohon keaktifan teman-teman ya, keaktifan teman-teman. Mengapa? Karena kalau Anda aktif dan Anda menjawab pertanyaan saya yakin Anda akan belajar ya. Karena dengan Anda aktif Anda akan ingat ya. Oke, kita mulai ya. Nah, bagaimana Facebook Ads itu bekerja? Contohnya seperti ini. Iklan Cibiro ini muncul ketika saya mengetikkan Google AdWords ya. Jadi iklan ini muncul ketika saya mengetikkan Google AdWords. Nah, kemudian iklan ini saya klik why I'm saying this ads, kemudian saya klik di sini ya, nanti muncul seperti ini, kemudian saya klik manage your ad preference, kemudian muncul seperti ini. Jadi ternyata saya memang suka dengan AdWords. Lalu di sana teman-teman bisa lihat ada 3 klub sepak bola yang saya sukai, Manchester United, Liverpool, kemudian FC Barcelona. Nah, pertanyaan teman-teman, pertanyaan untuk Anda ya, mohon dijawab ya, mohon dijawab. Kira-kira saya suka yang mana? Manchester United? Apakah saya suka dengan Manchester United? Apakah saya suka Liverpool? Ataukah saya suka FC Barcelona? Mohon dijawab teman-teman, apakah saya suka yang mana? Silakan ketik di sana teman-teman. Yang mana yang saya suka? Apakah saya suka Manchester United? Apakah saya suka Liverpool? Ataukah saya suka Barcelona? Ya, mohon ketik di sana teman-teman. Oke, ada yang jawab MU. Ya, bagus, Mas bagus. Terima kasih, Mas. Mas Agung Barcelona, Mas Harun Barcelona, Mas Eko Barcelona, Mbak Rini nggak suka semua ya. Mungkin Mbak Dian nggak tahu ya, Fajar NU Barca. Oke. Ya, Artinya banyak sekali yang mungkin Mas Andre ini suka dengan Manchester United. Mungkin Mas Andre juga suka dengan Liverpool. Mungkin Mas Andre suka dengan FC Barcelona. Nah, teman-teman bisa bayangkan, saya pengguna Facebook ya. Artinya Anda sebagai advertiser, Anda tidak bisa menebak saya sukanya apa. Nah, Anda sebagai advertiser atau pengiklan, ketika Anda mentarget saya, ya saya mentarget saya adalah pengguna Facebook, maka saya yakin iklan Anda boncos. Mengapa? Anda tidak tahu saya sukanya apa. Kalau Anda mentarget orang-orang yang suka dengan Manchester United, iklan Anda akan muncul ke saya. Tapi Anda tidak tahu apakah benar-benar saya suka dengan Manchester United atau tidak. Kemudian Anda menjual produk Liverpool, kemudian iklan tersebut muncul ke saya karena saya suka Liverpool. Ya, saya klik like Liverpool. Nanti iklan Anda akan boncos. Mengapa? Ya, mengapa? Karena Anda tidak tahu apakah saya suka dengan Liverpool atau tidak ya. Sama dengan Barcelona ya. Oke, Mas, boncos itu apa? Boncos itu rugi ya, rugi ya. Jadi iklan kita 100.000 tapi kita tidak dapat penjualan. Jadi rugi ya, boncos seperti itu. Nah, jadi ya dari studi kasus yang kita bisa lihat di sini ya, Mas Andre ini ya, saya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Facebook tidak bisa membedakan apakah si usernya benar-benar suka dengan sesuatu atau tidak ya. Facebook hanya melihat apa yang dia like, apa yang mereka interest ya. Jadi Facebook hanya bisa membedakan ya si penggunanya adalah berdasarkan apa yang di like-nya, kemudian apa yang di interestnya ya. Jadi oke, saya akan ketikkan ya. Oke, kesimpulan ya. Oke, kesimpulan. Oke, kesimpulan Facebook tidak bisa membedakan suka. Oke, user itu pengguna ya. User suka atau tidak. Seperti itu. Oke, Facebook hanya Oke, iklan Facebook tampil hanya berdasarkan
like page dan page dan interest dari user. Nah, jadi teman-teman inilah bagaimana Facebook Ads itu bekerja, teman-teman. Jadi Facebook tidak bisa membedakan Anda suka atau tidak, usernya benar-benar suka atau tidak. Seperti tadi studi kasus ya, Manchester United, Liverpool, Barcelona, Anda tidak tahu apakah saya benar-benar suka atau tidak. Tetapi Facebook hanya bisa melakukan pendekatan ya berdasarkan like page dan interest dari user. Nah, kita sebagai advertiser kalau kita mengiklankan seperti itu, saya yakin Anda akan boncos. Lalu bagaimana Mas caranya? Ya, Mas bagaimana caranya agar cara agar kita mendapatkan user yang benar-benar suka, yang benar suka ya. Nah, jawabannya adalah dengan filter. Dengan filter. Apa maksudnya dengan filter, Mas? Ya. Sebentar ya. Saya akan warnakan dulu biar teman-teman paham. Nah, jadi jawabannya adalah kita harus memfilternya ya. Jadi jawabannya adalah memfilternya. Lalu gimana Mas cara memfilternya? Bagaimana cara memfilternya? Nah, baik. Ya, Anda lihat di sini, FC Barcelona. Kita ambil satu saja, FC Barcelona. Akan banyak sekali orang-orang yang suka dengan Barcelona. Like fan page-nya, klik like fan page-nya. Ya, Anda bisa lihat di sana. Anda ketikkan saja FC Barcelona di Facebook Anda. Pasti jutaan orang yang suka dengan Barcelona, yang klik like fan page Barcelona. Tetapi ya pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar suka dengan FC Barcelona? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi jawabannya belum tentu. Nah, dengan seperti itu ya kita bisa tahu bahwa Facebook itu berdasarkan perkumpulan. Nah, kemudian kita filter orang-orang tersebut ya. Kita filter orang-orang tersebut. Lalu gimana Mas caranya? Caranya adalah dengan menggunakan iklan video. Kalau Anda tidak punya website. Jadi jawabannya adalah Anda bisa gunakan iklan video ya, cara filter ya, iklan video atau dengan landing page pixel. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah cara filternya adalah dengan menggunakan iklan video ya, dan atau dengan menggunakan landing page pixel. Lalu Anda rekam, lalu direkam, rekam iklan, menggunakan custom audience, ya. Ya, nanti kita akan tanya jawab ya teman-teman ya. Nah sebentar. Nah, jadi teman-teman sudah bisa lihat bahwa ketika teman-teman sudah tahu bahwa dengan cara memfilter ya, maka dengan seperti ini Anda akan tahu bahwa penting orang-orang yang benar-benar suka dengan iklan Anda, yaitu Anda bisa gunakan iklan video atau dengan menggunakan landing page ya. Sampai di sini apakah ada teman-teman punya pertanyaan? Silakan. Ya, komen di sana. Ya nanti kita akan demo ya. Saya akan langsungkan demo. Ya baik. Jika ada pertanyaan silakan komen di sana teman-teman. Ya silakan. Sebelum saya akan mulai kita akan tanya jawab dulu ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita akan langsung saja. Ya langsung saja. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut ya. Mas, gimana cara setting custom audiensnya? Nanti saya akan demokan ya gimana cara settingnya ya. Gimana cara setting custom audiensnya? Nanti saya akan demokan ya Mas ya. Kemudian Mas, custom audience itu apa Mas? Custom audience itu adalah menciptakan audiens untuk kita iklankan ulang. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa ketika sudah mendapatkan custom audience atau iklan kita sudah jalan ke user yang suka dengan fanpage tertentu, kemudian kita buat custom audience. Orang-orang yang suka ya, orang-orang yang suka dengan iklan kita ya.
Oke, Mas, selain dari 2 itu masih adakah? Masih ya, seperti file ya, email, nomor telepon ya, file leads seperti itu, jadi masih banyak ya orang yang engage dengan fanpage Anda ya, jadi masih banyak ya, nanti saya akan lihatkan. Oke, Mas Sentanu, Mas, ini ada offline-nya nggak nanti? Oke, kalau untuk kopdar ya nanti di Bandung ya, mungkin saya akan saya bersama tim Kang Dewa ya, Billionaire Coach akan mengadakan workshop dan kopdar ya. Nanti saya akan demokan, saya akan infokan ya teman-teman kalau sudah fix ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, oke. Oke ya, baik, kita lanjut ya. Baik. Oke, saya akan sharingkan lagi ya. Bagaimana sih caranya? Oke, baik ya caranya. Oke, sebentar ya. Oke, nah bagaimana sih caranya? Baik, saya akan lihatkan kepada Anda ya iklan ads account saya. Oke, ads account saya di sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini ya kemudian nah yang pertama yang harus lakukan adalah Anda harus membuat iklan video. Jadi Anda buat iklan video ya. Jadi yang pertama yang harus lakukan adalah buat iklan video ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah ya, iklan pertama ya. Iklan pertama adalah buat iklan video. Itu yang pertama ya. Jadi satu saya akan buatkan ya. Oke ya, saya akan buat di sini saja ya. New slide ya di sini. Ya. Caranya, oke sebentar ya. Oke, jadi pertama adalah buat iklan video ya. Anda klik di sini, Anda klik create ya di sini. Oke, kemudian Anda buat video views di sini. Oke, kemudian klik continue. Nah, di sini ada targeting ya. Nah, di sini adalah ad set adalah targeting, campaign objektif adalah tipe iklan Anda, goal apa yang Anda harus gunakan atau goal iklan Anda. Kalau di campaign itu goal ya, goal iklan Anda. Kemudian S ini adalah target market. Nah, di sini Anda buat target marketnya siapa. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, karena studi kasus saya menggunakan tripod ya atau seperti ini, maka saya akan mentarget orang-orang yang pengguna handphone ya, pengguna handphone. Jadi saya akan gunakan pengguna handphone ya. Oke, sebentar. Nah, jadi saya akan target orang-orang yang pengguna handphone. Caranya adalah di bagian placement, klik di sini, kemudian saya akan pilih mobile. Jadi saya matikan desktop ya. Kemudian saya akan matikan audience ini ya, audience network. Kemudian saya akan gunakan Instagram dan Facebook Ad. Oke, Facebook Ad saya akan menggunakan feed saja. Ya, oke seperti ini. Saya akan gunakan orang-orang yang pengguna handphone ya, seperti itu. Kemudian untuk targetingnya ya, saya akan gunakan yang ini adalah ya, karena di sini adalah orang-orang yang sedang saya akan mentarget orang-orang yang sedang berpergian. Jadi saya akan mungkin target seperti ini ya. Contohnya saya mentarget orang-orang Bandung ya yang sedang melakukan perjalanan. Misalnya seperti ini, people traveling in the location. Kemudian saya akan pilih Bandung, misalnya seperti itu ya. Jadi saya akan mentarget orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di Bandung ya. Jadi orang-orang yang sedang liburan ya, seperti itu ya, people traveling in this location. Jadi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ya, perjalanan apakah mereka liburan ataukah yang sedang artinya mereka tidak ada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di Bandung. Nah, melakukan perjalanan di Bandung ada 45.000 orang. Nah, ini cukup bagus teman-teman ya. Ini lebih spesifik lagi. Nah, kemudian setelah Anda mentarget orang-orang pengguna handphone ya, kemudian orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di Bandung, kemudian saya bisa tawarkan ya. Oke ya. Nah, kemudian Anda klik continue lalu masuklah di materi ads-nya. Nah, materi ads-nya adalah Anda bisa target isinya adalah contohnya seperti ini ya. Saya akan masukkan linknya di sini ya.
Kemudian saya akan masukkan URL-nya. Oke ya, saya akan masukkan di sini ya. Oke, add URL website di sini. Nah, jadi nanti iklan kita, video kita akan masuk di sana. Lalu saya akan contohnya seperti ini ya. Saya menjual baju bola Ronaldo ya kemarin ya. Menjual baju Ronaldo, jadi saya memfilter orang yang suka dengan Juventus ya. Oke ya, anggap saja di sini ya. Oke ya, karena saya upload ini agak lama ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Saya anggap saja ini ya, anggap saja di sini. Jadi nanti Anda bisa upload video Anda tentang tongsis ya. Jadi seperti ini ya. Oke, contoh seperti ini Anda upload saja di sini ya, di sini lalu Anda upload. Nah, kemudian Anda iklankan, kemudian Anda buat custom audience ya. Nah, setelah iklan ini rilis ya, ketika iklan ini rilis, kemudian Anda buat custom audience. Nah, Anda pergi lagi ke bagian Ads Manager Anda, klik di sini ya, klik Ads Account Anda. Oke, seperti itu ya. Kemudian Anda klik Create Ads Manager, kemudian klik Audience di sini, atau kalau Anda menggunakan Indonesia gunakan pemirsa ya di sana ya. Kemudian setelah Anda menggunakan di sana, lalu Anda buat custom audience. Jadi iklan pertama Anda sudah rilis. Oke ya. Oke, saya akan buat. Jadi iklan pertama sudah rilis. Kemudian kedua buat custom. Oke, custom ya. Audience ya. Jadi yang nonton 95%. Ya, jadi Anda buat custom audience. Oke, kita akan buat create audience, custom audience di sini. Nanti ada muncul seperti ini. Kemudian Anda buat klik di sini video. Nah, lalu Anda pilih di sini ya. Saya sarankan Anda pilih yang 95% di sini. Kemudian Anda pilih yang mana? Oke, di sini ya. Choose video, pilih video. Oke, contohnya seperti ini. Oke, sebentar karena saya banyak sekali ya fanpage-nya. Oke, saya akan gunakan yang ya. Kemarin saya menjual baju bola Juventus dan harganya juga ya banyak yang beli ya. Nah, contohnya sini saya menjual baju bola Juventus ya, pengguna Juventus, baju bola Juventus dan Cristiano Ronaldo. Jadi saya filter orang-orang yang suka dengan Juventus. Oke, contohnya seperti ini ya. Anggap saja video Juventus ini adalah video tripodnya. Lalu Anda klik di sini, kemudian confirm ya di sini. Nah, lalu Anda buat namanya misalnya video tripod ya, anggap saja tripod ya. Oke, 95% ditonton ya. 95%. Oke, kemudian create audience. Jadi iklan kita akan rilis ke orang-orang yang sudah nonton ya, done, next. Nah, nanti video tripod 95% akan direkam oleh Facebook ya. Nah, lalu ketika sudah direkam, oke, saya akan kembali lagi di sini ya. Lalu buat 3, lalu buat iklan kedua yaitu retargeting. Nah, jadi ketika Anda sudah retargeting, maka Anda akan mendapatkan orang-orang yang cenderung mempunyai minat untuk produk Anda. Ya, mengapa? Karena Anda sudah memfilter orang-orang yang sudah nonton tadi. Jadi misalnya iklan Anda tampil ke 1.000 orang, ya. Jadi iklan Anda sudah tampil ke 1.000 orang, lalu dari 1.000 orang tersebut ada 100 orang yang nonton. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai minat dengan produk kita. Nah, gimana caranya? Caranya adalah Anda buat iklan kedua yaitu retargeting. Nah, retargeting inilah yang akan mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan untuk membeli. Ya, ingat sekali lagi, retargeting dan closing itu dua hal yang berhubungan tapi dua hal yang berbeda. Retargeting adalah iklan Anda nanti mentarget mereka, tetapi saat closing itu bisa closingnya menggunakan WA atau Anda bisa menggunakan marketingnya. Gimana caranya? Caranya misalnya beli hari ini Anda akan mendapatkan free ongkos kirim. Jadi seperti itu. Oke, saya akan jelaskan ya. Oke, kita akan buat iklan kedua seperti ini. Nah, Anda pergi lagi di sini ya, di bagian ad account Anda, klik di sini. Kemudian Anda buat iklannya ya.
Iklannya adalah traffic karena saya menggunakan landing page ya seperti ini. Jadi saya menggunakan landing page menggunakan yang ini ya. Nah, gimana caranya? Anda klik sini create ya, klik di sini. Lalu ketika Anda sudah create, Anda klik traffic. Mengapa traffic? Karena saya ingin menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung datang ke bisnis kita atau ke landing page kita, kemudian klik continue. Nah, lalu target marketnya siapa, Mas? Target marketnya adalah yang ini. Custom audience, klik di sini. Lalu Anda pilih orang-orang yang sudah kita buat. Jadi seperti ini, video tripod 95%. Klik di sini. Nah, inilah market kita. Jadi iklan kita sudah memfilter orang-orang yang suka dengan ya tripod kita atau jualan kita. Jadi saya akan mentarget orang-orang yang pengguna handphone ya, kemudian yang sedang jalan-jalan di Bandung ya, kemudian umurnya kita bisa target juga dan ya seperti itu. Kemudian ya kita sudah seperti itu, kemudian kita retargeting iklan kedua. Kemudian saya akan buat umurnya umur pembeli ya, tentu umur pembeli kalau 24 sampai 40-an ya, ini adalah umur pembeli ya, atau saya buat 45 juga boleh. Kemudian Anda boleh tes ke edit placement ke handphonenya juga ya. Jadi saya matikan desktop, kemudian saya akan munculkan feed saja. Oke, kemudian ini saya akan matikan. Jadi saya akan masukkan atau munculkan iklan saya di Facebook feed dan Instagram. Kemudian saya akan klik continue. Nah, kemudian inilah yang penting. Jadi iklan Anda harus lebih spesifik lagi. Jadi ingat sekali lagi, targeting dan closing itu dua hal yang berbeda. Nah, contoh seperti ini, tripod ya, nanti di bagian bawah ya langsung dikirim ke bagian di sini. Jadi registrasi di sini. Nah, ada juga yang langsung ke WA ya, ke WA seperti ini ya, WhatsApp seperti itu. Oke ya. Kemudian saya akan oke seperti ini. Lalu beli hari ini gratis ongkir seperti itu. Anda juga bisa buat diskon 20% off misalnya. Oke, kemudian Anda juga bisa masukkan website URL-nya. Oke, seperti itu. Dan kemudian image-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi oke, sebentar. Ya, jadi Anda bisa buat seperti ini. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian Anda bisa masukkan yang ini ya, display. Oke, display link ya. Ini link. Oke, seperti ini. Nah, nanti iklan kita akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi diskon 30 off. Ya, kemudian saya bisa buat yang ini ya. Beli hari ini gratis ongkir. Seperti itu. Oke, klik gambar untuk order. Oke, kemudian nomornya bisa diganti dengan beli shop now. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi iklan kedua adalah langsung retarget saja. Jadi langsung beli saja atau langsung order saja di sana. Karena iklan produk fisik itu tidak perlu seperti produk digital. Kalau produk digital itu kan bisa untuk leads ya, untuk mendapatkan leads atau agar mereka datang ke website kita melalui masukkan nama dan email, itu tidak seperti itu. Kalau produk fisik itu tergantung merek ya, bisa juga model dan harganya ya. Jadi seperti itu, itulah yang sangat mempengaruhi mereka mau membeli produk Anda ya. Nah, contoh seperti ini, beli hari ini gratis ongkir atau ongkos kirim. Oke, nah nanti ketika iklan Anda rilis ya, maka iklan kedua akan lebih powerful ya, dan tentu Anda akan mendapatkan penjualan ya, dan mendapatkan penjualan. Oke, sebelum tanya jawab ya, saya akan lihatkan lagi. Sebenarnya nanti ketika Anda sudah join di Internet Pro, Anda akan belajar teknisnya ya. Jadi seperti ini.
Ya, jadi tujuan ada contohnya seperti ini ya, membuat video ads untuk filter market ya. Jadi Anda sudah nonton gimana cara membuat filter market, kemudian membuat custom audience untuk retargeting, kemudian retargetingnya, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara membaca hasil iklan Anda. Nah, dengan membaca hasil iklan kita, maka kita bisa tahu ya, kita bisa tahu apakah iklan kita bagus atau tidak, apakah landing page-nya yang perlu kita ubah, ataukah produknya, ataukah harganya ya. Maksudnya apa Mas? Maksudnya gini, kalau misalnya Anda masukkan view konten ya, view konten di landing page ya. Nah, di pembacaan Facebook Ad ya ada 100 orang yang klik iklan Anda, tetapi di view konten ada 10 orang. Artinya website Anda lemot ya. Nah, nanti kita bisa baca di sana, oh ternyata website saya lemot. Mengapa? Karena ada 100 orang yang klik iklan kita, tetapi di pembacaan view konten di landing page kita itu hanya 10. Artinya ada 90 orang yang pergi sebelum datang ya, sebelum tiba di landing page Anda. Nah, kita bisa baca seperti itu, artinya landing page kita yang kita harus ubah. Contoh lagi, misalnya di view konten kita ada 50, tetapi di add to cart-nya kosong. Artinya ada masalah di produk kita. Apakah harganya, ataukah kualitasnya, ataukah modelnya. Ya, jadi banyak seperti itu. Jadi kita bisa baca di sana ya. Nah, ketika kita sudah membuat iklan kita dan ada penjualan, maka kita bisa buat scale up ya. Scale up itu adalah bagaimana membuat iklan kita akan tampil ke banyak orang lagi ya, sehingga penghasilan kita akan lebih besar. Gimana caranya kita bisa buat look like audience ya, atau membuat asset baru. Kemudian duplikat sistem. Nah, sistem ini Anda harus duplikat. Jadi nanti ketika Anda sudah memiliki produk-produk Anda ya, gunakan sistem ini, sistem yang seperti ini, tapi sistemnya sama ya, sistemnya sama. Anda filter orang-orang yang sudah di Facebook, kemudian ketika Anda sudah filter menggunakan video ad, lalu Anda target ulang, lalu Anda baca, lalu scale up ya. Jadi seperti itu. Kemudian list trik jangka panjang, dan ini list supplier ya, karena ini saya ajarkan gimana dropship, bisnis dropship ya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan ya, kita akan tanya jawab teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya akan buka pertanyaan ya. Pertanyaan untuk teman-teman, silakan. Oke, stop sharing. Oke, baik teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, kita akan tanya jawab ya. Oke, Mas, gimana cara mentarget ulang video? Misalnya saya mau target orang yang sudah menonton iklan video sampai habis. Siap, seperti itu Mas. Jadi ke custom audience, lalu targetlah orang-orang yang sudah nonton 95% ya. Oke Mas, ada siaran ulang nggak webinarnya? Yap, insya Allah Mas ya. Insya Allah saya akan download dan saya akan rilis besok ya, insya Allah ya. Oke, kemudian Mas, berapa minimal jumlah audiens yang dibuat? Kalau di Facebook itu pembacaan Facebook itu 1000 ya, jadi 1000. Tetapi kalau untuk iklan bisa langsung, jadi tanpa kita harus melihat audiens. Jadi bisa langsung. Mengapa? Kalau kita bisa langsung ya, itu bisa langsung mengingatkan orang-orang yang sudah menonton video kita. Jadi mereka masih mengingat produk yang kita tawarkan ya. Itulah yang sering kita lakukan. Oke, seperti itu ya Mas ya. Oke, Mas, kalau video pertama hanya filter, oke. Terus berapa lama sampai custom audio yang muncul? Ya, sampai 1000. Jadi kalau Facebook itu munculnya nanti 1000. Tetapi sebenarnya kalau Mas langsung iklankan saja, itu bisa langsung. Jadi misalnya video Anda sudah ditonton hanya 5 orang saja, dan kemudian ada iklan retargeting, maka iklan Anda akan tampil ke 5 orang tersebut. Ya, jadi tanpa harus menunggu 1000 dulu. Ya, oke, seperti itu ya Mas ya. Oke, Mas, kalau custom audience harus ada pixel dulu ya. Yap, kalau Mas menggunakan landing page atau website. Kode pixel itu menggunakan website ya. Di pixel itu ada event. Event adalah kebiasaan yang terjadi di website Anda ya. Jadi Anda menandakan halaman itu untuk apa? Misalnya sales page itu adalah view content. Kemudian order page itu adalah add to cart, kemudian halaman konfirmasi adalah purchase ya. Jadi seperti itu Mas ya, funnelnya. Oke Mas, iklan videonya minimal berapa hari? Yap, tergantung budget Mas ya. Kalau misalnya Mas ingin 1 hari 50.000, Mas mempunyai
500.000 maka bisa disetting sampai 10 hari. Tapi Mas bisa baca dulu ya, Mas biarkan 1 hari sampai 2 hari lalu Mas baca ya, misalnya CTR-nya banyak atau CTR-nya besar ya, misalnya ada 1.000 orang reach-nya, jangkauannya dari 1.000 orang ada 500 orang yang nonton. Nah, artinya iklannya sangat bagus ya, CTR-nya di atas 1%. Kalau CTR-nya di atas 1%, artinya iklan bagus. Kalau lebih mudahnya skor saja Mas, skornya. Kalau skornya di atas 7 maka iklan Anda bagus. Lalu Mas, kalau saya nggak ada penjualan ya lihat lagi iklannya bagus tapi mungkin di closingnya ya. Ingat, targeting dan closing itu dua hal yang berhubungan tapi dua hal yang berbeda ya. Jadi harus seperti itu ya. Oke, Mas, kira-kira untuk tes iklan dan retargetingnya ya berapa lama? Yap, kalau saya biasanya saya tes 2 sampai 3 hari, Mas. Kalau tidak ada penghasilan ya saya stop ya, saya next-kan, saya gunakan produk terbaru ya. Jadi seperti itu. Tetapi kalau kita biasanya menggunakan marketing ya biasanya ada penjualan. Contohnya kemarin saya menjual baju Juventus ya, suka dengan Juventus dan Cristiano Ronaldo ya, maka mereka biasanya membeli, apalagi kalau harganya di atas di bawah harga pasar, dan kemudian pre-ongkir lagi ya. Pre-ongkir saya biasanya terjadi penjualan seperti itu, Mas. Oke, Mas Agung, Mas, apakah satu iklan bisa dipakai, satu akun iklan bisa dipakai banyak niche ya? Betul, Mas, bisa. Jadi satu akun iklan atau satu ad account itu bisa dipakai untuk banyak niche. Gimana caranya? Berarti fanpage-nya banyak ya. Misalnya fanpage-nya tentang kesehatan, fanpage tentang kecantikan, fanpage tentang pro digital, fanpage tentang olahraga. Nah, Mas bisa seperti itu. Semua fanpage ini dalam satu ad account ya. Jadi satu ad account bisa banyak buat fanpage. Seperti itu. Nah, jadi nanti bisa dibedakan. Mas, satu kode pixel bisa digunakan banyak website? Yap, bisa, Mas. Jadi misalnya Mas punya website kecantikan, website olahraga, website kesehatan, website pro digital. Mas tanam semua pixel yang sama. Nah, gimana cara membedakannya? Membedakannya menggunakan custom audience. Custom audience inilah yang akan membedakannya. Custom audience untuk kesehatan, custom audience untuk kecantikan, custom audience untuk olahraga, custom audience untuk pro digital. Jadi seperti itu, Mas ya. Oke, Mas Usman, Mas bagusnya manual bid atau automatic ya? Kalau iklan pertama saya sarankan automatic dulu, Mas, agar nanti Facebook akan melihat atau membuat iklan Mas harganya lebih rendah. Nah, nanti kalau Mas sudah automatic, Mas bisa tahu, oh ternyata iklan saya rata-rata mengeluarkan biaya seperti ini. Lalu Mas buat iklan kedua atau duplicate ad, lalu Mas buat manual bid. Nanti iklan Mas akan lebih murah ya, lebih turun harganya, dan performanya sama dengan iklan pertama, Mas ya, seperti itu. Oke, Mas Cece, Mas untuk iklan video pertama nggak perlu call to action, boleh Mas, silakan masukkan ya. Langsungkan call to action boleh, jadi dua-duanya boleh. Iklan pertama gunakan call to action, iklan kedua gunakan call to action. Jadi gunakan dua-duanya. Mengapa? Karena kalau kita beruntung, iklan pertama kita bisa terjadi penjualan, dan iklan kedua juga mentarget orang-orang yang melakukan penjualan tersebut, dan kemudian orang-orang yang tidak melakukan penjualan tersebut ya. Oke, Mas, selain video, apakah ada cara lain untuk custom audience? Yap, ada cara lain, Mas. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan landing page. Ya, Mas bisa target orang-orang yang sudah datang ke landing page, atau Mas bisa menggunakan email. Ya, misalnya Mas menggunakan email marketing, maka Mas bisa membuat custom audience. Mas buat custom audience seperti itu, lalu buat di custom audience, tambahkan bisa nomor telepon atau email, lalu Mas buat custom audience, lalu target orang-orang seperti itu. Jadi metodenya banyak ya, bisa menggunakan fanpage juga berdasarkan engagement. Apa itu engagement? Engagement adalah orang-orang yang klik, like, share, dan komen iklan Anda, jadi bisa target ulang lagi ya. Jadi seperti itu ya.
Oke, Mas, apakah niche khusus yang tepat untuk FB Ads atau semuanya? Ya bisa semuanya. Jadi kalau di FB Ads itu sudah membedakan semuanya. Ada yang niche-nya kecantikan, kesehatan, produk digital, kemudian game dan sebagainya. Ya, di mana Mas saya bisa nemukannya ketika Mas membuat fanpage. Di sana banyak sekali menu-menu. Di sana Anda bisa pilih niche apa yang ingin Anda gunakan. Ya. Oke, Mas, produk lebih baik banyak web satu produk. Oke, Mas, lebih baik satu web tapi campur-campur atau gimana, Mas? Siap. Kalau saya sarankan kalau Mas ingin mempunyai bisnis jangka panjang, ya bisnis jangka panjang satu niche. Ya, jadi satu fanpage, satu web, satu niche, satu market, ya. Kalau Mas ingin bisnis jangka panjang, gimana caranya? Caranya, misalnya Mas menjual alat-alat tentang handphone, ya. Kan kalau tripod itu kan bagian dari handphone. Nah, nanti Mas bisa jual casingnya, bisa jual handphonenya, ya, bisa jual beberapa casing, ya. Nah, nanti Mas bisa buat fanpage, lalu ajak mereka untuk like fanpage Anda. Nah, nanti Mas bisa buat web, ya, web tentang handphone. Nah, nanti Mas bisa fokus di sana. Jadi satu niche seperti itu. Nah, kalau misalnya Mas ingin bisnis jangka pendek, ya bisa seperti itu. Jadi kalau Mas goalnya bisnis jangka panjang, saya sarankan gunakan satu web, satu fanpage dengan satu niche. Tapi kalau Mas ingin jangka pendek, ya maksudnya seperti apa, Mas? Maksudnya jualan hari ini, bulan depan tidak jualan lagi produk yang sama. Nah, seperti itu Mas bisa gunakan satu web, ya. Jadi seperti itu. Mas, lebih efektif objektif traffic atau conversion? Yap, conversion itu bisa dilakukan ketika kita sudah menjalankan traffic ads, ya, atau iklan traffic. Iklan traffic adalah goalnya adalah mendatangkan orang-orang yang datang ke website kita atau ke landing page kita. Lalu conversion adalah menyuruh Facebook adalah melakukan event yang berdasarkan landing page kita. Contohnya apa, Mas? Contohnya misalnya Mas ingin mendapatkan penjualan, ya. Jadi Mas buat landing page tiga halaman. Yang pertama sales page, yaitu view content, kemudian add to cart adalah order page, kemudian konfirmasi adalah purchase. Jadi ada tiga. Yang tiga adalah sales page, view content, add to cart, dan purchase. Nah, kalau Mas menggunakan traffic ad, maka targetlah view content. Tapi kalau Mas menggunakan conversion, maka targetlah purchase. Jadi nanti purchase akan Facebook, Anda menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung membeli. Nah, tapi syaratnya adalah Anda harus jalankan dulu iklan pertama. Mengapa? Karena agar Facebook bisa belajar, ya, Facebook bisa belajar kebiasaan apa yang terjadi di website Anda. Jadi seperti itu, Mas, ya. Jadi kalau ditanya, Mas, lebih baik yang mana? Ya, kalau lebih baik conversion, tetapi conversion itu dilakukan setelah iklan traffic sudah dijalankan, ya. Jadi seperti itu, Mas. Oke, ya, jam 9 kita akan close, teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, nanti boleh japri silakan, atau teman-teman bisa join di Internet Marketer Pro. Oke, saya akan jelaskan sedikit, ya. Oke, sebelum saya tutup. Oke, ya, sebelum tutup saya akan sharingkan, ya, bagi teman-teman. Oke, sebelum saya share, apakah teman-teman sudah member atau sudah join di Internet Marketer Pro? Silakan komen di sana. Kalau teman-teman sudah join di Internet Marketer Pro, silakan komen di sana, teman-teman. Kalau belum, silakan komen juga di sana. Kalau teman-teman sudah member Internet Marketer Pro, ketik di sana sudah. Kalau Anda belum member Internet Marketer Pro, ketik belum, ya. Silakan di sana agar saya bisa tahu, teman-teman, sehingga Anda juga bisa belajar gimana sih caranya. Oke, Mas Yuda sudah, Mas. Oke, Mas, terima kasih sudah komen. Teman-teman yang lain gimana? Mas Grigologi belum. Mas Isan sudah, Mas Juminta sudah, Mas Yudianto sudah. Oke, banyak yang sudah, ya. Ada juga yang belum, Mas Andri belum, Mas Dery sudah. Oke, Mas Devri sudah. Ya, yang lain gimana? Apakah teman-teman sudah member belum? Mbak Yeni belum, Mbak Siti belum, Mas Sapri belum, Mas Sentuni Simon belum, ya, Mas Indra belum, ya. Mas Afri juga belum, ya. Jadi banyak sekali yang belum, ya. Ada juga yang sudah, tapi rata-rata saya lihat
banyak yang belum ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum join di Intermarketer Pro, saya sarankan Anda join ya. Joinnya di mana Mas? Joinnya, oke, saya akan rilis di sini ya. Oke, sebentar. Nah, joinnya di mana Mas? Joinnya di, oke sebentar ya, di mana ya? Oke, join di sini. Oke, di sini. Oke, di sini ya. Broadcast. Oke ya, jadi seperti itu, join di sana, klik saja link di bawah kalau teman-teman ini join. Kalau teman-teman ini join dengan affiliate lain, silakan teman-teman affiliate boleh komen di sana, silakan ya, silakan add link affiliate-nya ya. Bagi teman-teman yang menyiapkan bonus juga, silakan ketik di sana, nanti teman-teman yang lain bisa join melalui link affiliate Anda. Silakan di sana. Nah, ada Mas Nandar di sana ya. Silakan lihat-lihat bonusnya ya, karena Super Affiliate ini menyiapkan bonus untuk Anda ya. Jadi teman-teman yang belum join ya, belum join di Intermarketer Pro ya, teman-teman yang lain atau teman Super Affiliate sudah menyiapkan bonus untuk Anda. Jadi Anda bisa pilih-pilih di sana ya. Oke, seperti itu. Oke, saya sambil jalan saya akan infokan atau saya akan lihatkan. Nah, disinilah Anda akan belajar full secara teknisnya. Ya, nanti di bulan April saya akan rilis dropship, video dropship. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki bonus atau memiliki produk ya, saya akan demokan kepada Anda bagaimana sih mendapatkan produk dropship ya. Karena di sini saya juga sudah siapkan list-list supplier di Indonesia. Jadi teman-teman bisa ngedropship produknya. Contohnya seperti apa Mas? Contohnya yang tripod tadi ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman contohnya seperti ini tripod ya. Nah, ini yang teman-teman bisa pelajari gimana cara jualan di Facebook. Contoh lagi seperti apa Mas? Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini produk fisik ya, produk kamera. Nah, teman-teman bisa belajar gimana sih cara menjual orang-orang atau menjual produk ya, bukan menjual orang-orang ya, menjual produk. Nah, di sana. Jadi kemudian tools dan alat yang dipunyai, kemudian bagaimana cara bekerjanya, kemudian kita akan belajar cara membuat landing page ya. Landing page adalah install WordPress, kemudian membuat landing page penjualan. Di sana juga saya akan demokan gimana menggunakan Facebook Pixel, kemudian membuat order page menggunakan WhatsApp ya. Jadi langsung WhatsApp ya, agar nanti ketika ada yang order ya, ketika mereka mengklik ya iklan Anda, lalu diklik landing page Anda, kemudian ada penawaran, lalu klik langsung diarahkan ke WhatsApp Anda. Jadi seperti itu. Jadi Anda bisa langsung follow up sehingga ada terjadi penjualan. Kemudian saya juga akan demokan kepada Anda bagaimana cara mentarget riset market. Nah, Anda sudah belajar gimana cara Facebook Ads itu bekerja. Kemudian bagaimana ketika Anda sudah tahu Facebook itu bekerja, bahwa Facebook itu tidak bisa membedakan orang tersebut suka atau tidak, tetapi Facebook hanya bisa melihat orang tersebut apa yang mereka like, kemudian apa yang mereka interest ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat custom audience lalu memfilternya menggunakan video ad. Teman-teman sudah belajar ya seperti tersebut. Kemudian cara beriklan di Facebook menggunakan retargeting. Kemudian Anda juga akan belajar bagaimana cara membaca hasil iklannya ya. Dengan membaca hasil iklannya tentu Anda mempunyai keputusan apakah iklan tersebut diteruskan atau tidak, apakah Anda di scale up atau Anda buat iklan baru menggunakan asset yang baru. Oke, kemudian scale up ya. Scale up ini ketika iklan Anda sudah positif atau memiliki keuntungan, maka Anda bisa melipat gandakan penghasilan Anda. Bisa menggunakan lookalike audience, menggunakan asset yang baru, atau menggunakan budget iklan yang baru sehingga audiensnya semakin besar ya. Kemudian saya juga akan demokan bagaimana menggunakan lookalike audience, kemudian tips dan trik jangka panjang dan bonus list supplier di Indonesia. Nah inilah testimoni teman-teman yang sudah belajar ya di Facebook Ads. Kemudian ini ada bonus ya, bonus bulan April senilai 250.000 gratis ya. Jadi ilmunya bisa Anda pelajari dan bisa Anda jual kembali dan 100% komisi milik Anda. Dan nanti di April ya, tanggal 16 saya akan webinar lagi.
jadi ya webinar lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah member, kita akan webinar lagi. Saya akan demokan, saya akan coaching, saya akan mentori teman-teman yang akan belajar dropship. Kita akan belajar bagaimana sih Anda bisa mendapatkan 1 juta pertama Anda ya. 1 juta pertama ya, pertama Anda ya dari bisnis dropship ya. Hari Selasa tanggal 16 April ya. Jadi sebelum pencoblosan ya, pemilu kan kalau tanggal 17 April kan pencoblosan. Nah, malamnya kita akan belajar bersama ya. Oke. Dan kemudian ada bonus VIP juga. Nah, kemudian nah ini testimoni dari Mbah Katop ya. Beliau kemarin join di Intermata Pro lalu menjual satu produk PR-nya dan mendapatkan jutaan rupiah ya. Jadi Simbah Katop ini mendapatkan jutaan rupiah dari menjual satu produk di PR di Intermata Pro. Nah, harga joinnya berapa? Harga joinnya untuk paket 1 bulan 143.000, untuk membership 3 bulan 327.000, untuk 12 bulan 948.000. Nah, untuk apa bedanya Mas? Bedanya Anda akan mendapatkan produk PR setiap bulan, ilmu setiap bulan, dan Anda akan mendapatkan webinar setiap bulan ya. Jadi seperti itu. Apa bedanya ya? Nah, tentu kalau Anda join 3 bulan itu lebih murah, apalagi kalau Anda join yang 12 bulan, lebih murah ya. Kalau Anda bagi 12.000 atau dibagi 12 bulan, maka hanya Anda cukup bayar dengan 79.000 rupiah saja ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sebelum mengakhiri ya, silakan saya akan jawab pertanyaan Anda. Silakan kalau ada pertanyaan ya sebelum saya akhiri. Oke, jadi linknya di sana, Anda bisa klik di bawah atau Anda klik link teman-teman di sana. Di sana banyak sekali teman-teman yang membantu atau memberikan bonus tambahan. Jadi Anda bisa pilih saja di sana ya. Silakan Anda bisa join ya, atau Anda japri saja, silakan, boleh Anda tanya jawab dengan teman-teman yang affiliate di sana, boleh, silakan ya. Anda akan mendapatkan bonus tambahan ya. Mas, apakah ada video rekamannya? Yap, ada video rekamannya. Jadi jangan khawatir teman-teman, besok saya akan rilis ya. Rilisnya di mana? Rilisnya di Telegram channel saya. Jadi teman-teman yang belum join Telegram channel ya, maka Anda tidak akan dapat video rekamannya. Jadi saya sarankan join Telegram channel ya. Join Telegram channel itu gratis ya, gratis. Jadi join saja, nanti besok saya akan upload videonya. Oke teman-teman, sudah jam 9, 1 jam sudah ya. Kita webinar bareng ya, belajar bareng malam ini. Saya katakan Anda luar biasa karena sampai 1 jam ini ada 124 orang yang masih setia nonton atau setia ngikutin webinar kali ini ya. Teman-teman yang ingin webinar lagi atau yang ingin mendapatkan video update ya, silakan join di YouTube channel atau Anda boleh japri ke saya. Kalau ada pertanyaan juga silakan ya, nanti saya akan membantu Anda dan teman-teman yang lain juga akan membantu Anda ya. Dan ya, info terakhir, Intermata Pro ini akan ditutup hari Senin. Jadi teman-teman kalau ingin join silakan join malam ini atau besok boleh ya, silakan join agar Anda bisa langsung belajar ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah ikut webinar malam ini ya. Oke, Mas ada bonus nggak? Ya, besok saya akan rilis bonus. Yap, ya. Terima kasih Mas Heru sudah mengingatkan. Yap, nanti besok saya akan kasih bonusnya. Nah, gimana caranya bagi Anda yang sudah registrasi, atau sudah hadir di webinar ini, maka data Anda sudah tercatat oleh sistem. Jadi teman-teman akan mendapatkan bonusnya. Nanti besok akan dirilis ya. Oke, akhir kata terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar ini ya. Nantikan video update yang lainnya, nantikan webinar yang lainnya ya. Jika Anda mengalami kesulitan silakan kontak saya atau kontak teman-teman yang ada di grup, nanti saya dan teman-teman akan membantu Anda. Oke teman-teman, selamat malam, selamat istirahat, dan besok saya akan kirim rekamannya ya. Kemudian ya, Anda bisa komen di sana atau Anda japri saya, silakan. Dan terakhir kata, silakan join di Intermata Pro agar Anda bisa belajar langsung ya. Oke, salam sukses untuk Anda dan sampai jumpa dan selamat malam. Dadah.